Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita awali kajian malam hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir ayat pinten? Surat Al-An'am ayat 59. Paling bawah ya, halaman 134 paling bawah. Baik, sampun mangke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Wa min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم
إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض
أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. Baik, cukup. Kita lanjutkan pelajaran tafsir. Ayat masih menyelesaikan 184 surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 184. Di akhir ayat hadirin, di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang takhfifat, tentang kemudahan-kemudahan, keringanan-keringanan yang diberikan Allah kepada hambanya tentang masalah puasa, sehingga siapa yang sakit, siapa yang tidak mampu melaksanakan puasa, maka fa'iddatun min ayyamin ukhar, dia wajib untuk mengganti di hari yang lain karena memang tidak mampu. Kemudian kemarin kita juga membacakan satu ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang siapa yang membatalkan puasa dengan sengaja. Allah sudah memberikan kemudahan-kemudahan, keringanan, sakit boleh mukel, safar boleh membatalkan puasa, sakit menahun boleh membatalkan puasa. Tapi kalau sudah diberi keringanan seperti itu masih dia sengaja dalam keadaan sehat, tidak safar, kemudian dia membatalkan puasanya tanpa ada uzur, maka kemarin disampaikan
Man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin, siapa yang mukel tanpa adanya alasan, apakah itu sakit atau perjalanan, lam yaqdihi saumud dahr kulluhu wa in somahu, maka puasa setahun tidak cukup untuk menebus sehari yang dia tinggalkan itu. Jadi dijoli poso setahun itu mboten cukup. Jadi ninggalne poso sedina iki disaur poso setahun dengan sengaja gitu. Dengan sengaja. Jadi ninggalne poso sedina niku dengan sengaja, maka puasa setahunnya itu tidak cukup untuk nebus dosane niku cara jane. Makanya hati-hati sekali gitu. Insyaallah yang rawuh ini insyaallah. Tapi yang tidak rawuh malah. Nek sing rawuh-rawuh ini kan insyaallah pun ampuh posone. Iya, makanya alhamdulillah ini. Semoga yang tidak rawuh-rawuh yang kayak ini mokel-mokel menyaksikan itu lewat video ini, lewat channel ini. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abu Umamah ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bainama ana naimun. Jadi pada saat itu Rasulullah tidur. Rasulullah apa? Tidur. Ini Rasul menceritakan ya. Atani rajulani. Berarti ini Rasulullah melihatnya di dalam tidur. Carane ada apa? Tapi mimpinya Rasul itu mimpi namanya ru'ya shadiqah. Lek mimpi kita itu mimpi tidak bermakna. Tapi lek mimpine Rasul kuwi mimpi yang bener, Pak. Jadi awake dhewe iki lek ngipi-ngipi aja terus disambung-sambung nih orang karuan nih. Malah tidak perlu. Kalau Rasul mimpinya namanya mimpi yang benar. Seperti Nabi Ibrahim itu kan mimpi, Pak. Ketika disuruh menyembelih siapa itu? Ismail itu. Tapi itu mimpi yang benar. Berturut-turut mimpi melihat mendengar perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Akhirnya disampaikanlah kepada anaknya. Maka kalau orang sekarang mimpi menyembelih istri, kuwi jelas ngapusi kuwi, atau menyembelih anak atau dulu pernah ada yang mimpi atau apa itu bahwa di mana ada harta peninggalannya, harta karun itu. Di mana itu ya? Harta peninggalannya Presiden Soekarno atau siapa itu? Ya itulah, pokoknya kon ngeduk. Nah, akhirnya kan yo sapa sing percaya gitu. Baik. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi atani rojulani, datang kepadaku dua laki-laki, didatangi oleh dua laki-laki. Fa'akhadha bidham'i, dia menarik tanganku. Dua laki-laki tadi geret, Pak, geret Rasulullah. Kemudian fa'ataya bi jabalan wa'ron. Dua laki-laki tadi menuntunku ke puncak gunung yang sangat terjal. Jadi Rasulullah itu diajak untuk naik gunung yang terjal. Kata gunung pun tidak gunung terjal. Gunung apa sing menelan korban di kapan ya? Wong Brasil ya. Rinjani. Paling ngono kuwi Pak paling. Jadi gunungnya terjal sekali. Wa'ar itu artinya gunungnya terjal. Jurangnya curam. Faqala, kemudian dua laki-laki itu berkata kepadaku, kata Rasulullah, aku masih di bawah itu. Is'ad, ayo naik, ayo menek dur. Fakultu, maka aku menjawab, kata Rasulullah, inilah utik. Tidak bisa saya jejek kayak ngono. Mungkin kayak di sini Pak, tebing linggo, Pak, tebing linggo. Ya, nanti tentang tebing linggo. Tebing linggo ini kalau jenengan lihat dari bawahnya itu kayak miring.
Masya Allah. Jadi Rasulullah mengatakan inilah utik, tidak bisa wong gunungnya jejak kaya ngono kok. Piye aku piye iso? Faqala kata dua laki-laki itu inna sanushiluhu laka. Wis tenang, tenang Muhammad. Tak tulungi, tak geret. Sampean kok bisa naik sampai atas. Fasaitu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal. Akhirnya saya naik itu, ditolong oleh dua laki-laki tadi sampai akhirnya saya berada di puncak gunung. Idzan bi aswatin syadidatin. Nah, ketika sampai puncak gunung itu hadirin, Rasul mendengar ada suara-suara teriak-teriak orang yang kesakitan gitu. Orang-orang yang teriak-teriak kesakitan, merintih. Napa merintih nih? Merintih bahasa Jawa napa? Grugo. Grugo, Pak. Grugo iki bengok-bengok yong-yong ngono paling. Yong-yong paling, Pak. Kemudian qultu ma hadzal aswat. Rasul bertanya kepada dua laki-laki, "Iki suara apa iki kok memilukan?" Jangan nanti besok nggih bayi disapeh piye, Pak? Saya tuh. Jadi bayi iki mamane maaf ya, susunya ibunya dikasih pahit-pahit ngono. Ngono ki kan ngrugoh, Pak. Mesakne ngono. Ini terdengar teriakan-teriakan pilu. Teriakan-teriakan pilu. Kemudian Rasulullah bertanya, "Iki suara apa? Mahadil aswat, suara apa ini?" Qala, dua laki-laki tadi berkata, "Hadza awa'u ahlinar." Itu adalah rintian penduduk neraka Muhammad. Jadi apa yang kamu dengar itu, jeritan-jeritan, rintian-rintian itulah rintiannya penduduk. Jadi neraka niku mangke penuh dengan apa Bapak Ibu? Rintian. Merintih sakit, Pak. Bagaimana tidak sakit? Cobi nyun sewu. Ada orang yang makan harta haram. Potongnya beleduk, Pak. Beleduknya sak omah. Baru semakin besar semakin bledos. Mangan aspal, mangan semen. Menuki ada lagi yang dijojoh mulai dari mulut sampai dubur pezina itu. Ngono ora lorong ade kecokot nih yong, kesandung kuku copote. Oleh orang karu-karuan. Apalagi ada yang lidahnya menjulur terus diketok, engkau tukulnya ketok. Ilat kecokot mawon loh. Rasanya rakar, apalagi diketok, Pak. Orang-orang yang suka ngapusi itu. Astagfirullah. Ada yang matanya diculek. Ya Allah. Mengerikan, Bapak. Tidak ada orang yang beradaptasi dengan neraka itu, tidak ada. Kalau kita ini kan mama dari kecil miskin, tua kan wis biasa. Cilik duwe utang teko tuwek utange ra lunas kan biasa akhire, Pak. Beda karo wong sing ra tau duwe utang, ujug duwe utange mumet, Pak, nyekal-nyekal sirahe. Tapi nek cilik duwe utang yo biasa. Melarat cilik ngono ki biasa. Tapi tidak ada orang yang di neraka itu kemudian menjadi biasa, itu tidak ada, karena memang semakin kesini semakin sakit. Itu adalah teriakan rintian penghuni neraka Muhammad. Kira-kira dua laki-laki itu siapa? Malaikat nih. Cuma tidak disebutkan malaikat siapa, pokoknya loro. Summa untuli kobi. Kemudian aku diajak mendekat, Pak. Rasulullah diajak mendekat ke pusat suara. Fa'idha ana biqaumin mu'allaqina bi'iraqibihim. Kemudian aku mendekat dan aku melihat ada manusia-manusia yang terbalik, Pak. Diwalik. Jadi sing sirahe ngesor sikile ditali, Pak. Sikile ditali, mbah naline enggak apa-apa ya kualik wong iki. Orangnya dibalik. Mu'allaqina bi'araqibihim. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Dijantur. Kuwi anyang-anyang. Dijantur, Pak. Musyaqqaqah asdaquhum. Tasilu asdaquhum damman. Jangan perso, orang yang dijantur tadi. Jadi ininya itu dikasih
rantai ditarik ngiwon sampai suwek. Jadi mulutnya ini dikasih rantai kiri kanan ditarik sampai sobek. Kemudian mengalir darah. Oh iya jelas mengalir darah Pak, disuweki, ditarik suwek engko balik neh, ditarik suwek neh, gitu-gitu aja terus. Qultu man haula, Rasulullah SAW bertanya kepada dua orang itu, sapa kuwi wong sing dijantur ke lambene disuweki kuwi. Qala, malaikat itu berkata, dua orang itu berkata, alladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka itu adalah orang-orang yang buka saurunge adzan maghrib. Buka sadurunge adzan maghrib. Ya Allah. Ya mokel. Jadi mereka itu orang-orang yang makan pada saat orang-orang berpuasa tanpa uzur. Jadi memang orang-orang mokel itu berat. Tiang-tiang kang mokel niku memang berat Bapak Ibu. Ya Allah. Baik. Sudah ya. Jadi itu adalah kita ini oleh Allah sudah dikasih keringanan. Lek tidak kuat, maka kita bisa mokel, tapi nanti diganti dengan hari yang lain. Dengan sebab satu safar, yang kedua sakit, yang ketiga wa alal ladzina yutikunahu, orang tua sekali, atau yang sakitnya menaun seperti cuci darah, stroke dan sebagainya itu bisa diganti dengan fidyah. Baik. Nah, oh ya, bagaimana dengan ibu hamil dan wanita menyusui? Ibu hamil dan wanita menyusui itu juga termasuk bagian dari uzur. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum. Ini kita bahas yang tatawu'nya, kita bahas terakhir. Wa antasumu khairul lakum. Kalau orang-orang yang tersebut itu mampu berpuasa, maka berpuasa lebih sakit Pak. Aku kuat kok. Berpuasa lebih baik. Kemudian safar, jenengan datang Surabaya, datang Kalimantan, datang Papua. Berpuasa, mampu berpuasa itu lebih baik. Bagaimana dengan wanita hamil dan ibu menyusui? Bapak Ibu memang banyak pendapat tentang masalah itu. Dalam ilmu fikih itu banyak pendapat. Ada yang mengatakan ibu hamil dan wanita menyusui itu dia wajib membayar fidyah, wajib mengganti puasa di lain hari. Tetapi kemudian ada yang mengatakan wanita hamil dan ibu menyusui itu cukup mengganti dengan fidyah. Dan itu termasuk yang diambil oleh majelis tarjih seperti itu. Dengan catatan yang dikhawatirkan siapa? Yang dikhawatirkan dirinya sendiri atau bayinya? Bayinya sendiri. Kalau ibu menyusui itu, ya kalau ada ibu-ibu menyusui terus tidak puasa, itu yang dikhawatirkan dirinya atau bayinya? Bayinya. Dia khawatir pada dirinya enggak? Iya. Tapi lebih kepada karena saya ini kuat Pak Ustadz puasa, sing tidak kuat niku bayi. Lelek kula mangke poso, bayi kula mangke nyedot nopo? Iya toh Bapak Ibu ya? Kemudian ketika ibu hamil, itu sing dimesakne dheke napa bayinya sing dikandung? Kaya ngono kula ibu niku masyaallah. Maka dalam hal ini dan juga ini kata sebagian ulama berat sekali lek nyaur. Hamil berapa bulan? Berapa hari? 30. Berarti dia selama puasa tidak puasa. Bareng ngono tahun depan iya toh? Berarti kan berapa kali dia tidak puasa? 2 bulan. Terus tahun depannya lagi hamil lagi. Kira nyaur kapan ngoten niku? Maka ya kita mengambil pendapat yang fidyah. Jadi cukup membayar apa? Fidyah. Ada yang berat Pak, yo bayar fidyah, yo nyaur utang.
Wah, berat. Wong nyaur utang ngabot apa nek? Ya fidyah ya nyaur utang. Maka ada yang tanya-tanya kepada kami ya, bayar fidyah. Jenengan hitung berapa kali jenengan meninggalkan puasa, maka kemudian jenengan ganti dengan fidyah. Karena Allah menghendaki yang mudah. Karena mereka termasuk alladzina yutikunahu wa alalladzina yutikunahu fidyatun tu'amu miskin. Kemarin berapa fidyah itu? 0,7. Kalau mau dibuat faman tatawwa'a khairan, nah ini ayatnya. Barang siapa yang melebihkan minimal 0,7 pomo digawe sekilo bagus, khairan lebih baik. Pomo satu hari satu fakir miskin, digawe sehari 2 fakir miskin juga lebih. Kalau niki sugih Pak Ustad. Lek sedina mek fakir miskin siji opo kuwi kentengen. Maka dia buat satu hari 2 fakir. Sami kali tiang akikoh nih Pak. Tiang akikoh niku kalau anak perempuan 1. Boleh nggak dia beleh 5? Boleh. Siji kuru cempleng misalnya. Maka belum metu Pak. Belum dan sebagainya. Jadi 1 dan 2 itu batas minimal. Kalau perempuan 1, kalau laki-laki 2. Kalau Anda mau mengundang banyak orang, undangannya sak desa Pak Ustadz, karena saya ini lurah. Sak desa tak undang kabeh wong 7.000 berarti ya wedhus 20 ra apa-apa Pak, gitu loh. Jadi tidak ada masalah. Tidak bid'ah, mboten bid'ah Pak Ustadz. Mboten. Bid'ah niku lek jenengan salat maghrib 4 rakaat niku bid'ah. Kok maghrib 4 rakaat itu. Tapi kalau masalah akikoh jenengan karena itu urusannya muamalah Pak. Muamalah ki marakne wong. Jadi semakin warak semakin ngono lho. Jadi berkat ki pomo di situ reno-reno lawe, kemudian hidangannya juga semakin reno-reno. Nyen sewu kira-kira soto daging karo sate pahalanya besar mana? Kenapa kok besar sate? Karena dananya lebih gede sate, ngoten lho. Jadi apa ya? Cara nyenengne wong niku Pak. Muamalah itu semakin orang itu senang, berarti semakin besar besar pahalanya, ngoten lho. Jadi kalau seperti walimatul akikoh itu silahkan, tidak harus terpaku pada 1 kambing, 2 kambing. Jadi jenengan mau beli 5 juga tidak apa-apa. Beli sapi nopo sakit Pak Ustaz? Sebenarnya kalau berbicara boleh atau tidaknya, wong sebenarnya itu kan urusan muamalah ki, sing penting sing diundang marem. Cuman kan sapi harganya mahal Bapak Ibu. Mungkin apa tadi? Yang pertama, sebenarnya kalau ditanya boleh atau tidak, kambing itu kan minimal. Seperti kalau walimah. Walimah niku minimal napa? Aulem walau bisyatin. Adakan walimah meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Berarti memang nyun sewu, walimah itu memang minimal harusnya kambing Pak. Jadi kok mantenan duwe gawe kok pitik potong. Ki kok iso padha karo akikah mbleh pitik Pak. Wonten sing pun kadung wonten pun kadung. Astagfirullah. Makane ngapunten nggih, niki sing badhe kagungan kersa. Lek Kanjeng Nabi niku memang dalilnya ketika Abdurrahman bertanya kepada Rasulullah, Rasul niki pripun walimah? Aulem walau bisyatin. Adakan walimah, walimatul urus meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Nah kok tekong longsor pitik kedu. Itu melanggar sunnah itu. Tapi itu saya kira tidak sama dengan akikoh. Akikoh memang ya minimal kambing Pak. Dan memang yang dicontohkan apa? Kambing. Karena di Arab itu tidak populer sapi, itu tidak populer. Kalau tidak kambing unta, sapi tidak populer. Jadi kalau di Arab itu ya kambing, kalau tidak unta. Sapi tidak populer. Jadi di sana itu tidak populer sapi. Sapi itu bukan termasuk hewan yang hidup di sana gitu. Di Arab itu.
Termasuk kerbau juga tidak ada di Arab, Bapak Ibu. Makanya dalam bahasa Arab, dalam zakat itu tidak ada zakat kerbau. Adanya zakat sapi, itu pun karena ya hanya 1-2 aja di sana sapi itu. Baik. Jadi faman tatawwa'a, siapa yang melebihkan jatah fidyah itu lebih baik. Jadi awake urusan sedekah ki ora kudu mepet-mepet. Zakat kita kan 2,5 kilo ta, kalau di Tarjih kan 2,5. Oleh MUI 2,7. Ngono ki pamain jenengan zakat kok jenengan sekarung ngono ya ora masalah lho, Pak. Yang penting aja sampai kurang dari 2,5. Itu sudah batasan minimal. Faman tatawwa'a khairan, barang siapa yang melebihkan khairan fahuwa khairullah. Ya. Siapa yang melebihkan kebaikan maka itu lebih baik. Ai faman zada fil it'am 'alal masakin wahid fadzalika khairun wa barakah. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu demikian? Li anna sona'i al ma'ruf taqiya masari asu. Karena orang-orang yang berbuat kebaikan itu akan menjaga, melindungi dirinya dari keburukan. Lek panjenengan kita ini pengen terhindar dari keburukan, maka berbuatlah kebaikan. Juga dikatakan wasodaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah sembunyi-sembunyi itu memadamkan amarah atau memadamkan marahnya Allah. Sedekah delik-delik hamba Allah itu dapat memadamkan bendune Allah, murkanya Allah. Jadi memadamkan murkanya Allah itu caranya apa? Caranya adalah dengan sedekah. Tapi ada kalanya kita sedekah tidak sembunyi-sembunyi. Nyapa Pak Ustadz? Gimarai konco-konco belum? Yang jamaah melecing kabeh. Makanya tak warai nyoh. Jadi kotak infak ngubungi leboni 100.000 Pak. Saurungnya di kipat-kipat nih sih. Loh, liane gen melu ngono. Liane gen melu. Tapi ada saatnya kita ini sedekah sembunyi. Maksudnya sedekah terang-terangan itu ya kudu ikhlas. Kudu ikhlas, tapi maksudnya untuk memberi contoh, memotivasi. Wis diumumne kok renek sing sedekah panggan. Wes anu tamir tulisan jenengku. Aku nyumbang sakmene. Umumno. Itu untuk memotivasi yang lain tidak masalah. Yang penting tapi ada saatnya kita ini sedekah delik-delik. Ya Allah, lewat perjalanan Bapak Ibu, kita mampir di masjid untuk apa? Mampir di masjid biasanya untuk apa? Sholat. Oh iya. Untuk pipis, bro. Untuk sholat. Barangkali di situ ada kotak infak. Masya Allah, tidak ada yang lihat. Jenengan masukkan uang 500.000 belum ke dalam kotak infak itu. Masya Allah. Orang yang saya ngerti, orang yang saya ngelem, Pak. Tapi pas pengajian, dan ini renek kemplung mubung ya. Orang yang kuda kan kemplung mubung terus sebelum pengajian. Sebenarnya ini renek kemplung mubung. Gimana Pak Umar? Kayaknya dimubungkan kemplungnya ini. Jadi kalau di kota sana Pak, pengajian ini kemplung mubeng. Kemplung ini gede sama ini mubeng ini. Jadi iya kemplung mubeng ini. Ngoten niku saya dilirik koncone saya ngerti Pak. Tapi kalau jenengan di tempat yang tidak kelihatan atau apa, itu bisa itu dapat memadamkan murkanya Allah. Bagaimana kita ini akan dikabulkan doa kita kalau kita dimurkai oleh Allah? Sementara untuk memadamkan murka Allah itu caranya dengan sedekah sembunyi-sembunyi. Ngoten Bapak Ibu. Bahkan di dalam hadis yang lain hadirin, termasuk 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah di hari kiamat itu siapa? Salah satunya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanan sementara tangan kiri tidak tahu. Kuwi maksudnya orang kok ngemplungi terus tangannya dikene mburi ngono ora. Kuwi jenenge semar Bapak Ibu. Maksudnya tangan kiri itu orang-orang di sekitarmu tidak tahu. Jadi ada kalanya kita ini sedekah ya wong ngerti dalam arti untuk motivasi, untuk penyemangat, tetapi juga kita juga harus punya porsi untuk sedekah yang tidak dilihat oleh orang lain. Karena itulah yang akan memadamkan murkanya Allah. Lek sedekah dingene wong kuwi ora memadamkan murkanya Allah. Tetapi yang memadamkan murkanya Allah adalah yang sedekah tidak diketahui oleh orang
orang lain. Senajan kata atau senajan sekedhik itu juga bisa memadamkan murkanya Allah. Kemudian wasilaturrahim tazidu fil umr. Jenengan memberi kok diluwi, Pak. Niku berarti juga nyambung silaturahim. Jadi lek awake dhewe memberi kepada orang terus diluwi kata, itu juga menjadikan sambungnya silaturahim. Yang terjadi bagaimana? Kata para ulama, silaturahim tazidu fil umri. Sing jenenge silaturahim niku ndawakne Jadi jenengan lek pengen umure jenengan dawa, maka silaturahim. Silaturahim itu tenggene sinten? Tenggene diutamakan kepada kerabat, itu yang pertama. Niku saestu Pak ndawakne umur. Sing wayahe swidak dadi 8. Iso Pak Ustaz. Para ulama mengatakan keberkahannya. Lek cara hitungane pun wonten pestine, Pak. Umpamane Mas Tri iki pestine umpamane 50. Ngono ki. Ora apa-apa. Umurmu 50 ora apa-apa, tapi barokah iso 100, Mas. Iya toh, 50 umure tapi barokah iso sampai 100 ya sampai 200. Karena apa? Karena videomu iki sampean meninggal dunia dia akan terus ditonton oleh orang banyak. Itulah keberkahan umurmu. Iya toh? Jadi sampean ngene iki Mas yo, meliput ngene iki. Ketika kamu nanti tidak ada, 2 orang ini sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sementara videomu ini masih dilihat orang-orang, itulah keberkahan umurmu. Kamu sudah tidak ada, tapi videomu masih ada dan dimanfaatkan oleh orang lain. Dan itu adalah keberkahan umurmu. Sama dengan silaturahim. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, ngapunten niki kula tutup karena badhe pindah tengepeh. Pun dijemput kali Pak Imam niki. Ki arep diangkut rono. Ya, terus kemudian yang terakhir, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Anda berpuasa lebih baik jika Anda mengetahui. Siapa yang dituju ini hadirin? Yang dituju ini adalah para musafir, orang-orang sakit, dan orang-orang yang memang mempunyai kendala. Yang mampu berpuasa maka berpuasalah. Kenapa? Li'anna fisyami tahdziban lin nafsi. Pokoknya poso ora poso niku rugi hadirin. Kenapa? Karena puasa itu adalah tahdziban lin nafsi. Napa tahdziban lin nafsi? Tahdzib itu artinya nopo awak, tasfiyatan liruh, membersihkan roh, ya. Fadlan anil matsubah, selain dia juga mendatangkan pahala. Jadi dengan puasa itu kemarin kita sudah bahas kan, poso niku iso nopo istilahnya, yang pertama mengendalikan dua keinginan. Yang pertama keinginan perut, yang kedua keinginan di bawah. Karena dua itu Bapak Ibu, itu adalah bahaya sekali. Lek sampai kuwi ra kena dikendalikan, ciloko menungso. Yang pertama keinginan perut dengan memasukkan makanan-makanan yang haram atau yang halal tapi kebanyakan. Masya Allah, saat ini kula niki yang istri kula dijatah pokoknya esuk ora oleh sego. Ndok glundung siji, kentang siji, yo ngono kae yo kecuali. Iya Pak, tadi kentang loro karo ndok siji. Kuwi awal-awal iki jam 7:30 kembali iki kira-kira. Ya Allah, memang enggak terbiasa, tapi ya bismillah. Pagi tidak makan nasi, nanti mulai makan nasi di atas jam 11. Tapi sayangnya bengi makan nasi, Pak. Jadi ya bangga ae. Tapi sejujurnya ngajar pagi makan. Iya. Yes, kuwi lah. Rezeki jangan ditolak ya. Oke, mohon maaf itu yang bisa kami sampaikan, dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang datang. Bomo jeng rebu sakit ngaji ngaji, bomo mboten nggih 2 rebu yang akan datang. Mugi-mugi pinarihan sehat wal afiat. Niki menawi wonten konsumsi sebagainya mangke bibar salat nggih. Kita salat dulu Bapak Ibu. Ya, kita salat. Makatan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.